Dunia digital itu kayak samudera yang sangat luas sekali. Kalau Anda nggak punya kemudi, Anda bakal tenggelam dalam arus informasi yang nggak ada ujungnya. Puasa sosmed bukan soal membenci teknologi, tapi soal mengambil kembali kendali atas waktu dan ketenangan pikiran kita. Rasulullah SAW butuh diam buat dengar suara kebenaran. Kalau Rasul saja butuh waktu offline dari dunia buat dapat kejernihan hati, apalagi kita yang tiap hari dikasih asupan gosip dan konten anfaedah ya bahasanya. Ini kisah inspiratif. Berarti Rasulullah SAW pun juga mengajarkan kita harus mencoba menghijrahkan diri dari sebuah kebisingan, menenangkan diri untuk kembali fokus kepada tujuan kita. Ayo guys, algoritma itu tahu apa yang lo sukai, tapi cuma lo yang tahu apa yang lo butuh. Jangan sampai jempol Anda itu lebih sibuk daripada hati Anda. Sesekali lah coba matikan notifikasi HP Anda, kemudian nyalakan notifikasi di hidupmu. Dunia ini terlalu indah kalau cuma dilihat lewat layar 6 inci yang penuh filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang berbahagia, di hari yang penuh keindahan ini kita akan coba membahas sebuah tema yang saya pikir ini perlu kita kaji, perlu kita bahas. Dan tema ini berkaitan dengan keseharian kita. Apa yang kita lakukan dalam sehari-hari yang tentunya tidak terlepas dengan aktivitas ini. Tema yang sangat menarik. Scroll terus versus diam sebentar. Diam sebentarnya dari mana? Dari sosial media. Saudaraku, ada yang pernah niatnya buka HP cuma mau lihat jam aja. Ketika buka HP gitu, mau lihat jam tapi tanpa sengaja, tiba-tiba tadinya mau buka lihat jam aja, tiba-tiba 2 jam udah nyampe. Yang dilakukan adalah bukan hanya melihat jam saja, scroll TikTok, Instagram yang isinya mungkin tanpa sengaja ya melihat tutorial, ada tontonan sepintas atau berita-berita hangat gitu ya, seputar informasi-informasi yang update. Itu sangat menarik sekali, membuat jari kita ini terus scroll gitu ya. Dan akhirnya tanpa kita rasakan 2 jam, 3 jam udah berlalu. Entah tontonan kita apa. Bahkan tontonan yang sangat menarik sekali sekarang ini, kita nonton filmnya yang short film ya, film pendek gitu. Tukang parkir nyamar jadi CEO. Menarik kalau ditonton, semakin menarik, semakin terus mau nontonnya sampai selesai. Ternyata saudaraku, itu bukan sebuah sihir. Itu algoritma sayang. Kita ini generasi yang memang jempolnya lebih atletis daripada kakinya. Kita takut ketinggalan tren. Kita takut dikatakan sebagai orang yang kudet, kurang update gitu. Atau bahkan yang tren sekarang bahasanya adalah FOMO. Padahal yang kita ketinggalan itu cuma waktu tidur dan ya, kewarasan saja. Terus apa solusinya? Ya kita coba dengan sebuah kalimat dengan 2 kata, puasa sosmed. Coba deh. Tapi jangan disalahartikan ya. Maksud dari puasa sosmed itu bukan berarti harus hapus akun, terus jadi indie di hutan. Maksudnya adalah kita itu coba untuk merefresh otak kita, kasih otak kita untuk beristirahat seperti itu. Saudaraku, dunia ini gak bakal kiamat kalau Anda gak update story seharian. Terkadang gini loh, real life ya, itu resolusinya lebih oke daripada 4K. 4K-nya apa? iPhone 15 Pro Max gitu. Yang sekarang berapa? 17 sudah masuk nih. Coba jujur ya, teman-temanku yang di rumah. Siapa yang tadi pagi bangun tidur, belum juga nyawanya ngumpul, yang dicari pertama apa? Bukan air putih, tapi yang dicari adalah, tepat sekali, handphone. Anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia yang masih fokus dengan handphonenya, itu tanpa sadar ketika bangun tidur, itu yang dicari pertama adalah handphone. Saya nggak ngejudge mayoritas, nggak, kebanyakan. Ya, ini real loh. Real terjadi, fakta. Yang kita cari malah handphone, bukan air putih. Bahkan yang dicek adalah cuman sekedar cek notif aja, atau sekedar spill-spillan terbaru, scroll di TikTok sampai ya tangannya kesemutan begitu.
Pindah dari tangan kanan ke tangan kiri. Saudaraku, jadi gini ya, kita ini memang generasi yang memang apa ya, jempolnya itu punya jadwal lembur paling padat. Kita takut banget kalau ketinggalan tren, takut dibilang kudet tadi. Tapi sadar nggak sih, saking sibuknya kita ngeliatin hidup orang lain lewat layar 6 inci tadi, kita lupa kalau ada hidup kita sendiri ini yang lagi loading, buffering tuh, muter aja. Jadi yang saya maksudkan tadi, puasa di sosial media itu maksudnya puasa sosmed itu bukan berarti Anda jadi antisosial atau tinggal di goa kayak gitu, enggak. Puasa sosmed itu cuma cara buat bilang ke otak kita, otak, istirahat dulu yuk. Yuk kita refresh otak kita. Memanjakan diri kita, memanjakan otak kita. Biar apa? Biar kita nggak gampang kena mental cuman gara-gara lihat teman udah healing-healing ke Bali, udah jalan-jalan ke Lampung, ke pantai gitu, udah bisa keliling Indonesia gitu, lihat story-story teman gitu. Sementara kita masih healing pakai minyak kayu putih di kamar gitu ya. Bisa jadi. Sementara kita masih rebah-rebahan aja, kaum rebahan gitu, santai di rumah. Come on guys, coba saya mau tanya lagi. Yang pas lagi mandi ya, bahkan HP-nya tuh nggak tinggal tuh, sampai mandi pun dibawa HP-nya, ditaruh di atas wastafel gitu, biar nggak merasa sepi gitu. Jadi ditayangin musik dengan genre apa saja gitu, biar seru aja gitu, biar nggak rame. Artinya kan masih ada ketergantungan dengan handphone seperti itu ya. Muter lagu atau seperti nontonin podcast biar nggak ngerasa sepi. Atau yang kalau lagi nunggu lampu merah ya, di lampu merah itu di mobil atau di motor, kisaran 60 detik aja. Aduh, beruntung sekali gitu, bisa refleks tanpa sadar langsung rogoh kantong gitu, langsung buat HP, buka HP untuk scroll TikTok. Saudaraku, kita ini memang generasi yang memang apa ya, bisa saya kategorikan sebagai generasi yang alergi sama hening. Kita nganggap diam itu membosankan, boring gitu ya. Padahal diam itu adalah momen otak kita lagi recharge, lagi recharging. Kita takut banget ketinggalan info. Padahal info yang kita kejar itu cuma drama selebgram yang besok juga udah lupa, sepintas saja. Besok udah nggak ada lagi. Bahkan ada yang update lagi nih, mau ditonton lagi. Pertanyaan yang sering timbul tanpa kita sadari ya, karena udah kelamaan nih bisa scroll. Setelah itu pasti timbul pertanyaan, kenapa sih kita tuh susah banget lepas gitu dari yang scroll kayak gitu? Pasti ada, karena refleks tuh. Lagi nyantai ada waktu senggang sedikit per detik, sekian detik gitu, tiba-tiba langsung refleks saya buka handphone, padahal mau lihat jam kayak tadi tuh, tinggal scroll aja. Oh, nggak sengaja ada notif gitu, nonton live bahkan, atau apapun itu. Jadi gini, saudara, karena setiap Anda scroll, otak Anda itu dapat suntikan dopamin. Nah, itu zat yang bikin Anda ngerasa seneng. Seneng yang gimana? Seneng tapi palsu gitulah. Masalahnya, makin banyak Anda scroll, makin tinggi standar senengnya. Akhirnya apa? Lihat senja yang aslinya bagus banget pun Anda ngerasa biasa aja kalau nggak difoto pakai filter gitu. Kecanggihan kamera yang luar biasa sekarang ini kan macam-macam nih. Berbagai macam merek handphone yang brandingnya udah bagus gitu. Berlomba-lomba untuk siapa yang paling bagus nih ketika filternya digunakan untuk memoto atau memotret buat video gitu. Puasa sosmed itu, saudara, bukan berarti Anda jadi kudet, tapi Anda lagi narik kendali hidup lo balik. Coba deh, ayo kita coba. Sehari aja nggak buka Instagram. Anda bakal ngerasa hari itu panjang banget. Anda bakal sadar kalau suara burung yang di depan rumah atau kicauan dari pagi-pagi hari gitu di depan rumah itu lebih lebih shooting daripada suara background musik yang viral-viral itu. Saya coba untuk menantang lagi nih malam ini nih, dicoba aja dulu. 1 jam sebelum tidur, coba taruh handphonenya di luar kamar, rasain gimana rasanya ngobrol sama pikiran sendiri. Hidup Anda itu bukan konten, hidup Anda itu pengalaman. The world is big, don't look at it through a small screen only. Saudaraku, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, kita ini hidup di zaman dimana hening, sepi, sunyi, ya hening ya, itu dianggap sebagai ancaman.
Begitu ada waktu, kisaran kosong yang 10 detik sampai 20 detik, mungkin kayak nunggu lift gitu, nunggu pesanan kopi kalau lagi nongkrong-nongkrong di kafe, atau bahkan nunggu lampu merah, tanpa kita sadari tangan kita otomatis ngerogoh kantong buat cari HP. Itu pasti kita takut banget sama yang namanya kebosanan, boring gitu ya. Padahal kebosanan itu pintu kreativitas dan bahkan pintu buat kenal sama diri sendiri kita. Coba aja tuh. Saudaraku, dunia digital itu memang didesain buat bikin kita haus terus. Istilahnya apa? Infinite scroll. Gak ada ujungnya. Anda nyari ilmu, malah nyasar ke drama rumah tangga, drama Korea, drama Cina gitu, dracin ya. Orang yang sama sekali kita nggak kenal sama sekali. Akhirnya apa? Ya otak kita capek, lelah, jiwa kita pun kering, tak berdaya ya. Dalam Islam, saudaraku, ada sebuah konsep yang namanya uzlah. Uzlah itu mengasihkan diri sejenak lah dari keramaian untuk beribadah. Bahasa kerennya uzlah. Di zaman sekarang nih uzlah nggak harus ke goa gitu, menenangkan diri gitu. Nggak mesti kita harus ke pinggir sungai Musi gitu, atau kita menjauhkan diri langsung ke pantai gitu, nyari-nyari pantai yang terdekat gitu. Kalau di daerah Sumatera Selatan gitu ya, yang pantai lebih dekat tuh seperti di Provinsi Lampung mungkin, atau ke Bangka Belitung, atau cuma sekedar duduk-duduk di pinggiran sungai Musi gitu. Tapi bisa dengan mode pesawat saja sudah bisa. Klik mode pesawat kan, kalau ketika handphone kan kita turunin aja tuh. Ada notifikasi di situ. Tinggal scroll aja tuh. Ada tulisan mode pesawat, udah selesai, kelar. Nggak ada kita berhubungan dengan handphone. Karena kita pernah diingatkan dalam surat Al-A'raf itu di ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'u wa khifatan wa dunal jahr minal qawl bil ghudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Apa kata Allah? Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak melantangkan suara pada waktu pagi, pada waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Dalam kondisi seperti ini pun juga ada kisah-kisah inspiratif yang mungkin bisa jadi rujukan, bisa jadi referensi untuk kita ya, teman-teman sekalian. Dulu Nabi Muhammad SAW sebelum dapat wahyu sering banget puasa. Puasanya yang gimana? Puasa dari keramaian Mekah. Beliau Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira. Pertanyaannya kenapa? Karena pada saat itu Mekah lagi chaos, lagi banyak masalah gitu, penuh kebisingan moral dan apalah itu. Rasulullah SAW butuh diam buat dengar suara kebenaran. Kalau Rasul saja butuh waktu offline dari dunia buat dapat kejernihan hati, apalagi kita yang tiap hari dikasih asupan gosip dan konten anfaedah ya bahasanya. Ini kisah inspiratif. Berarti Rasulullah SAW pun juga mengajarkan kita harus mencoba menghijrahkan diri dari sebuah kebisingan, menenangkan diri untuk kembali fokus kepada tujuan kita. Saudaraku, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang disampaikan tadi tentunya kita bisa menarik kesimpulan seperti ini. Dunia digital itu kayak samudera yang sangat luas sekali. Kalau Anda nggak punya kemudi, Anda bakal tenggelam dalam arus informasi yang nggak ada ujungnya. Puasa sosmed bukan soal membenci teknologi, tapi soal mengambil kembali kendali atas waktu dan ketenangan pikiran kita. Sebagai statement terakhir saya di materi hari ini, ayo guys, algoritma itu tahu apa yang lo sukai, tapi cuma lo yang tahu apa yang lo butuh. Jangan sampai jempol Anda itu lebih sibuk daripada hati Anda. Sesekali lah coba matikan notifikasi HP Anda, kemudian nyalakan notifikasi di hidupmu. Dunia ini terlalu indah kalau cuma dilihat lewat layar 6 inci yang penuh filter. Sebagai penutup, ada quotes yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Disconnect to reconnect. Kadang Anda harus offline dari dunia digital buat beneran online di dunia nyata. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Mukti Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.